Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Indah Kirani dengan nomor NPM 2522011025. Di sini saya akan melakukan praktikum menggambar sel normal dan sel abnormal. Selamat menyaksikan. Baik, di sini gambarnya sudah jadi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel normal dan sel abnormal. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari sel normal. Yang pertama ada large cytoplasma. Merupakan sitoplasma berukuran besar. Itu fungsinya sebagai pusat aktivitas seluler, tempat penyimpanan nutrisi dan penyongkong struktur sel. Dan yang kedua ada spherical shape of a nucleus, di mana itu merupakan bentukan bulat pada nukleus normal, yaitu berfungsi kulesal dalam mendukung kelangsungan hidup sel eukariotik. Fungsinya sebagai pusat kendali sel atau kontrol sel, efisiensi penyimpanan DNA, pelindungan materi genetik, memfasilitasi transkripsi dan replikasi, dan juga sebagai rumah nukleus. Dan selanjutnya yang ketiga ada fine chromatin atau kromatin halus, merupakan suatu bagian dari normal sel yang berfungsi sebagai memfasilitasi transkrip gen atau kromatin, replikasi DNA, distribusi merata DNA, dan juga pengemas struktur atau fungsional. Dan yang keempat ada single nucleus, di mana itu berfungsi sebagai pusat aktivitas seluler, terutama dalam produksi komponen protein, yang mana pada sel normal nukleus itu berukuran lebih kecil dibanding dengan sel kanker dan berfungsi sebagai pusat kontrol biogenesis ribosom. Berikutnya sel yang abnormal. Yang pertama ada small cytoplasma atau sitoplasma sedikit, yaitu merupakan penanda morfologi utama yang dimana itu menunjukkan keganasan atau yang disebut sebagai peningkatan rasio inti sitoplasma, dimana sitoplasma sedikit pada sel kanker itu berfungsi untuk mendukung kecepatan pembelahan dan kelangsungan hidup sel yang agresif. Berikutnya ada irregular stage of nucleus atau bentuk inti sel yang gak beraturan, di mana yang memiliki fungsi dan konsekuensi biologis penting. Dengan adanya perubahan bentuk ini umumnya melibatkan lekukan, pelipatan, dan invaginasi pada lubang inti. Berikutnya ada coarse kromatin atau kromatin kasar, yaitu berfungsi sebagai indikator aktivitas metabolik tinggi, perubahan pengaturan gen atau genetik, adaptasi terhadap stres, dan terapi penanda diagnosa atau marker patologi dan pendukung heterogeneous tumor. Dan selanjutnya yang terakhir ada multiple nuclei atau nukleus ganda atau
banyak berfungsi sebagai pabrik ribosom, tetapi telah berubah menjadi pusat di mana terjadinya pemrosesan yang mendorong pertumbuhan tumor yang sangat cepat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel normal dan sel abnormal. Yang pertama ada sel normal, merupakan sel yang membelah secara teratur, yang memiliki fungsi khusus dan mati saat rusak ataupun tua. Sedangkan sel abnormal atau termasuk kanker membelah secara tidak terkendali, tidak mati saat seharusnya, dan bentuknya tidak teratur dan bisa menyerang jaringan. Sekian video praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.